Musuh terbesar kita iblis. Pada saat kita sudah beristighfar, kita introspeksi diri, muncul perasaan ujub bahwa saya sudah benar, saya sudah baik. Ya. Kacamata kita adalah kebenaran hanya satu yang ada di pandangan kita. Tak bisa melihat orang berubah. Kalau melihat ada orang yang kelakuannya masih belum tobat, kita udah gelisah, marah, menyalahkan. Itu cara kedua iblis untuk masuk ke dalam hati kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Istighfar, sadar bahwa kita penuh dengan kesalahan. Jangan ada pembenaran terhadap diri kita. Pada saat kita sudah naik kelas, kita berubah menjadi manusia lebih baik, ya. Melihat orang yang masih belum, samakan pandangan kita dengan mereka, doakan mereka. Bukan dipojokkan, bukan disudutkan. Sekarang sedang ada fenomenanya begitu, Pak. Orang yang bertobat akhirnya bikin komunitas sendiri. Orang-orang yang tidak mau bertobat atau masih begitu, mereka jadi ngerasa jauh. Maksudnya dirangkul. Kadang-kala attitude-nya kita. Jadi saya nggak menyalahkan komunitasnya, tapi attitude personalnya. Kalau saya selalu bilang itu orang yang ABG dalam berhijrah. Masih ABG, semuanya ngerasa diri paling benar. Akhirnya yang lain salah. Itu tuh perasaan itu justru itu ujub yang harus kita lawan. Ya. Pertama, introspeksi diri dengan beristighfar. Ya. Yang kedua adalah jangan pernah menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Belajar untuk menerima keadaan dengan berprasangka baik kepada Allah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat. Lalu kita bersyukur pada Sang Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa berkumpul, masih bisa mencari nafkah, masih bisa bekerja, mencari rezeki, beribadah, dan nikmat, melaksanakan nikmat sholat berjamaah. Dikala jutaan orang mungkin di luar sana, mereka punya waktu, tapi mereka belum dilangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Beberapa waktu, tepatnya 2 hari yang lalu, kita sama-sama mengingat peristiwa besar kelahiran seorang manusia yang mulia yang bernama Muhammad bin Abdullah atau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak sedikit yang merayakan, memperingati, tapi juga ada yang memilih untuk memperingatinya dengan cara yang berbeda. Mungkin tidak besar-besaran, tapi cukup di dalam hati. Tapi apapun itu, sebagai umat Islam dan orang yang beriman, pastinya kita akan merasa bahagia. Rasanya ingin sekali mengingat kembali bagaimana perjuangan beliau untuk bisa
menyebarkan agama Islam pada saat beliau mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya membukanya dengan peristiwa usaha kelahiran Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad ini, beliau adalah manusia biasa, sama seperti kita, tapi beliau dimuliakan oleh Allah. Kenapa Allah mengangkat manusia sebagai Rasul? Karena kalau yang diangkat malaikat, manusia pasti akan banyak alasan. Coba, kalau Rasulnya malaikat, pasti kita bilang terang saja malaikat. Kalau Rasulnya manusia, ada alasan lagi kan? Ada, terang aja kan Rasul. Padahal wa ma arsalnaka ila rahmatin lil alamin. Tidak diutus kamu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidak diturunkan Rasul kecuali sebagai uswatun hasanah. Ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya apa? Seorang Nabi Muhammad dengan segala keterbatasan sebagai manusia, ya, saya katakan terbatas karena beliau dalam hidupnya pun mengalami kesulitan. Betul, kita sepakat ya. Nabi Muhammad lahir itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Lahir, beliau sudah menjadi anak yatim. Betul ya. Begitu lahir, usia 7 tahun, tahun 577 Masehi, ditinggal meninggal oleh ibunya, Siti Aminah binti Wahab, seorang wanita yang mulia. Lalu di usia 7-8 tahun dalam pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib. Di usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Akhirnya beliau dijaga oleh paman beliau, Abi Thalib. Hidupnya tidak mudah. Mungkin di antara kita tidak pernah merasakan pindah pola asuh. Tapi saya yakin ada di antara kita juga yang mungkin punya cerita yang sama. Ya. Dirasa dia dididik oleh orang tua, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Ada orang yang menyesali, kenapa saya harus dilahirkan dalam keadaan begini? Hidup saya susah. Saya begini karena masa lalu saya begini. Saya begini karena Tuhan nggak sayang sama saya. Dari kecil saya sudah yatim piatu. Nabi Muhammad tidak pernah sedikit pun menyalahkan apa yang terjadi dalam dirinya. Ini potret kita sekarang. Kita kebanyakan manusia kalau dapat kesulitan hidup nggak pernah melakukan introspeksi diri ke dalam diri kita. Bahkan prasangkanya buruk kepada Allah. Sering terjadi. Kenapa ya orang tua saya harus bercerai? Kenapa rumah tangga saya begini? Kenapa hidup saya begini? Saya begini karena dulu keluarga saya begini. Menyalahkan terus yang keluar. Nabi Muhammad manusia yang mulia. Dari seorang figur Muhammad SAW, saya mengajak kita semua untuk belajar bahwa kesulitan dalam kehidupan itu membentuk karakter kita. Bagaimana kita memaknai sebuah permasalahan, itu pun membentuk persepsi kita terhadap masa depan dan menentukan bagaimana kita ke depannya. Kalau seorang Nabi Muhammad sejak awal sudah pesimis, selesai sudah. Nggak mungkin ada Islam yang seperti kita rasakan seperti saat ini. Nabi Muhammad itu optimis dalam hidup. Walaupun diasuh oleh pamannya, dia terus mencari, menggali apa yang jadi potensi dirinya. Inilah uswah sesungguhnya dalam kehidupan. Kita tahu Nabi Muhammad memulai kehidupan sebagai seorang Nabi, diangkat sebagai Rasul di usia 40 tahun. Ini sebuah hal yang luar biasa. Pada saat beliau sedang berada ya, di bukit, beliau sedang berkhawat dengan Allah, berduaan dengan Allah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril ya, menurunkan wahyu, mengatakan kepada beliau, Iqra,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan lain-lain. Seorang Nabi Muhammad dengan segala kelebihannya beliau dalam melihat kehidupan. Beliau mendapatkan wahyu di usia 40 tahun. Ini sebuah pelajaran bagi kita yang masih hidup. Rata-rata usianya sudah lebih 40 ya Pak ya. Ada yang belum 40? Belum, ada yang belum 40. Ada lagi yang belum 40? Kalau udah putih jenggotnya saya nggak yakin 40 ya, masih sudah lebih ya. 40 tahun itu titik balik buat manusia. Kalau Bapak ya, titik balik buat kita manusia. Kalau belum 40, siap-siap masuk 40. Karena kalau kata orang Eropa atau orang Inggris, life begin at 40 katanya. Itu sebuah permisalan. Apa yang bisa dilakukan seorang Muhammad di usia 40 mendapatkan kewahyuan? Yuk kita belajar dari seorang Nabi Muhammad SAW. Beliau mempersiapkan dirinya, hidupnya, ya, bukan hanya dipersiapkan Allah, tapi beliau mempersiapkan dirinya, hidupnya, sehingga beliau memang pantas menjadi Rasul. Di tempat kesulitan, beliau berprasangka baik. Nabi Muhammad selalu melakukan introspeksi diri dengan berzikir. Ya. Sebelum menjadi Rasul pun beliau sudah punya karakter seperti itu. Makanya beliau itu adalah orang yang siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Siddiq, berkata benar. Tabligh, menyampaikan kebenaran. Amanah, menjaga titipan, menjaga kepercayaan. Fatanah, cerdas dalam bersikap dan menyikapi kehidupan. Ini jadi pegangan kita seharusnya. Kalau saya nggak mau bicara panjang lebar 40 tahun apa yang harus disiapkan, kita lihat Nabi Muhammad. Saya ajak kita semua melihat Nabi Muhammad. Figur beliau menjelang umur 40 sampai beliau menjadi Rasul di usia 40, itulah di mana kehidupan dimulai. Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar nanti kelak pada saat malaikat telah menjemput, Anda sudah siap. Apa? Menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang banyak. Ustaz, saya banyak kekurangan, saya banyak kekhilafan, nggak mungkin saya ke sana. Anda udah pesimis. Mestinya yakin bahwa dalam kehidupan itu pasti ada tantangan. Harus ada perubahan, harus ada kebaikan. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, selesai sholat jangan kemana-mana dulu, zikir, istighfar. Setidaknya orang yang dijamin surga aja 100 kali istighfar. Ya, saya bukan mengajak kita semua di sini untuk membiasakan jumlahnya, tapi esensi dari istighfar. Ya, esensi dari istighfar adalah introspeksi diri. Gak mungkin kita minta ampun tanpa kita memahami apa yang kita minta ampunkan. Benar gak? Kita ngomong astagfirullahaladzim, astagfirullah, fokus dengan jumlahnya. Tapi kita nggak pernah ada kesadaran di dalam diri kita untuk kesalahan apa yang kita lakukan. Akhirnya muncul apa? Manusia-manusia yang maghdub, manusia yang selalu merasa benar atau tahu yang dikerjakan salah, tapi mencari pembenaran terhadap sebuah kesalahan yang dilakukan. Istighfar, introspeksi diri dengan beristighfar. Pada saat istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ingat dosa kita yang dekat sama orang tua, sama istri, sama anak, sama rekan kerja, atau mungkin dalam pekerjaan kita ada hak orang yang kita ambil. Istighfar, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Atau mungkin sampai detik ini ada sebuah perbuatan maksiat yang kita masih belum bisa hilangkan. Istighfar, terus minta ampun. Minta Allah, ya Allah, aku tahu perbuatanku ini tidak baik. Aku mohon pertolonganmu ya Allah. Banyak orang yang udah rajin istighfar tapi gagal
Ada orang sudah tobat, tobatnya tobat sambel. Habis tobat kumat lagi. Namanya tomat. Tobat kumat. Hari ini soleh pakai biji, ya, ketemu orang akhi, ukhti, ya, afwan, celananya udah naik di atas mata kaki, udah hijrah. Tapi lupa, iblis lebih jago menggoda kita. Luar biasa. Musuh terbesar kita iblis. Pada saat kita sudah beristighfar, kita introspeksi diri, muncul perasaan ujub bahwa saya sudah benar, saya sudah baik. Ya. Kacamata kita adalah kebenaran hanya satu yang ada di pandangan kita. Gak bisa melihat orang berubah. Kalau melihat ada orang yang kelakuannya masih belum tobat, kita udah gelisah, marah, menyalahkan. Itu cara kedua iblis untuk masuk ke dalam hati kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Istighfar, sadar bahwa kita penuh dengan kesalahan. Jangan ada pembenaran terhadap diri kita. Pada saat kita sudah naik kelas, kita berubah menjadi manusia lebih baik, ya. Melihat orang yang masih belum, samakan pandangan kita dengan mereka. Doakan mereka. Bukan dipojokkan, bukan disulutkan. Sekarang sedang ada fenomenanya begitu, Pak. Orang yang bertobat akhirnya bikin komunitas sendiri. Orang-orang yang tidak mau bertobat atau masih begitu, mereka jadi ngerasa jauh. Maksudnya dirangkul. Kadang-kala attitude-nya kita. Jadi saya nggak menyalahkan komunitasnya, tapi attitude personalnya. Kalau saya selalu bilang itu orang yang ABG dalam berhijrah. Masih ABG, semuanya ngerasa diri paling benar. Akhirnya yang lain salah. Itu tuh perasaan itu justru itu ujub yang harus kita lawan. Ya. Pertama, introspeksi diri dengan beristighfar. Ya. Yang kedua adalah jangan pernah menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Belajar untuk menerima keadaan dengan berprasangka baik kepada Allah. Allah itu berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaahum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Surah Al-Bayyinah ayat terakhir. Allah berfirman, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, ya, orang yang beriman dan beramal soleh. Apa orang yang beriman? Jelas rukun iman, dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab Allah, malaikat Allah, percaya kepada takdir, percaya kepada hari akhir. Rukun iman mutlak. Itu masuk dalam usul akidah yang tidak bisa dirubah. Keimanan itu yakin dan percaya. Kalau ditanya, sekarang kan sedang trennya orang agnostik. Ya. Orang agnostik itu dia percaya ada Tuhan, tapi nggak mau menyembah Tuhan yang mana. Dia percaya ada sesuatu universe, ya. Tapi dia nggak percaya pada. Kalau kita umat Islam, kita percaya ada Allah mutlak. Yakin bahwa ada Allah. Yakin bahwa ada hari akhir. Yakin Allah menentukan qada dan qadar. Yakin ada malaikat. Percaya dan yakin, gak pakai logika lagi. Larai pasti. Itu udah pasti ada dan pasti benar. Itu usul akidah yang tidak bisa digugat. Ya. Terus apa lagi? Keislaman. Jelas dalam Islam syariatnya jangan ditunda. Ada syahadat, ya, sholat, zakat, ya, puasa di bulan Ramadan, naik haji, jelas mutlak. Ya. Kalau kita punya iman dan melakukan amal yang tadi melalui rukun Islam atau melakukan kebaikan yang diniatkan karena Allah, menolong saudara kita yang kesusahan karena Allah, membantu orang tua kita karena Allah, memperbaiki diri kita karena Allah. Ya. Ada orang yang saat ini sedang kecelakaan, kita bantu karena Allah. Benar-benar lillahi ta'ala karena Allah. Artinya apa?
Kadang kita di mulut bilang lillahi ta'ala, ikhlas Pak, saya ikhlas. Sering ini, saya temui orang, termasuk diri saya sendiri juga, saya suka mengukur-ngukur diri. Insya Allah saya ikhlas bantu orang. Oh, tapi suatu saat orang itu berbuat jahat sama kita, marah, kesel. Kan udah gue bantu, kalau jahatin gue, benar nggak? Atau mungkin kita bantu dia, tapi orang itu tidak mengakui bahwa dia bisa ada di posisi itu karena bantuan kita. Kita merasa tersinggung. Maksudnya, dia nggak gitu kan, dia karena saya. Muncul perasaan dalam hati. Nah, kalau itu masih ada, berarti kita belum ikhlas. Belum khalis. Apa itu ikhlas? Niat itu bersih. Lillahi ta'ala. Bahkan sengaja Allah kirimkan orang-orang seperti itu di sekitar kita untuk uji kita. Kamu masih nyebut-nyebut nggak? Kalau kamu masih nyebut-nyebut berarti kamu belum khalis. Kamu belum karena aku, kata Allah. Kamu masih merasa kamu bantu orang itu karena dirimu. Tapi coba dengar baik-baik ayatnya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan melakukan amal soleh, yang pijakannya adalah keikhlasan karena Allah. Ya, mereka semua akan masuk ke dalam surganya Allah. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka akan masuk ke dalam surganya Allah selama-lamanya. Masih belum cukup. Ada kata abada. Abadi. Artinya bisa jadi, ya, ini beberapa ulama, ada Ibnu Katsir mengatakan begini, ya, bisa jadi kata-kata abada ini maknanya adalah di dunia dia sudah dapat surganya Allah. Apa maksudnya? Kehidupan yang bahagia, nggak pernah merasakan kesusahan. Anaknya punya anak-anak soleha, anaknya soleh-soleha, istrinya soleha, rumah tangganya bahagia, ya, terlindung dari maksiat, terlindung dari bencana, bisa jadi surga. Itu surga yang disebutkan abadi di dunia. Ya, bisa nikmat beribadah berjamaah. Lalu begitu mereka meninggal, mereka wafat, mereka masuk dalam surganya Allah. Ya, dari semua pintu. Ya, bahkan pada saat mau masuk ke dalam surga ini disambut oleh malaikat dengan ucapan Assalamu alaikum bima sabartum, karena kesabaran kamu di dunia, karena prasangka baikmu terhadap aku di dunia, kamu aku masukkan ke dalam surga. Disambut oleh malaikat. Kenapa? Karena semua yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Orang yang ikhlas lillahi ta'ala di dalam kehidupannya itu tidak akan merasa lelah, Pak. Seringkali kita merasa toksik di lingkungan pekerjaan kita karena kita sibuk cari pengakuan dari atasan kita. Kita minta acknowledgement dari pimpinan kita, perusahaan. Standar ukuran kita adalah gaji. Nggak puas kita. Kenapa? Karena kita berpikir, saya kerja segini, kok hasilnya cuma segini. Sekarang saya coba ajak kita semua, ya, untuk kita riset diri kita lagi, mundur ke belakang. Kalau mau hidup bahagia di usia 40 tahun ini, lurusin niat kita. Ya, mengikut contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau dihina, beliau dilempari kotoran, beliau difitnah, ya, beliau diangkat menjadi Rasul. Tidak semua orang mau mengikuti beliau, tapi beliau tidak pernah menyerah. Apa kuncinya? Beliau tidak pernah mengharapkan ridho manusia, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Hatinya bersih, khalis, hanya mengharap kepada Allah. Dia sudah baik, dihina kotoran, nggak marah. Orang yang nggak marah pada saat dia dihina, karena hatinya sudah bersih. Saya nggak ada urusan dengan Anda. Tugas saya, Allah perintahkan untuk siar, saya menyampaikan kebaikan. Anda hina saya nggak apa-apa. Urusan saya sama Allah. Resetting diri kita, mindset kita, keluar rumah bekerja bukan untuk cari gaji. Keluar rumah bekerja bukan untuk cari gaji. Bisa nggak? Kenapa? Oke, saya tanya sama bapak-bapak. Istri di rumah dapat uang dari siapa? Dari suami, ya, suami kerja mau pulang uang ke rumah, ya. Istri merasa di rumah gaji itu dari suami.
Padahal gaji yang bapak-bapak terima dari siapa? Atasan, ya. Yang mengizinkan atasan untuk gaji bapak siapa? Allah. Jadi ngarep ridhonya dari atasan. Biasakan keluar rumah, bismillah, pijak kaki kanan keluar, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Niatkan begini Bapak. Keluar rumah saya bekerja untuk ibadah karena Allah. Duitnya gimana? Duitnya bonus. Ya, beda. Tujuannya adalah ibadah, uang adalah bonus. Tujuan utamanya ibadah, uangnya bonus. Jadi kalau kita niatnya ibadah karena Allah, keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, sampai di dalam perjalanan kita pun mulai masuk dalam kendaraan, itu udah dalam lindungan Allah. Hati kita pun rasa, ya Allah, aku melangkah. Sama seperti orang umroh. Keluar, berangkat umroh karena Allah, tawaf karena Allah. Coba Anda tawaf bukan karena Allah, ada nilai ibadah? Nah, ada. Anda sa'i tanpa karena niat Allah, cuma dapat capeknya sama menjalankan ritual, tapi nggak ada nilai ibadahnya. Kenapa? Karena hanya sekedar mengerjakan. Banyak orang yang melakukan umroh dan haji, pulangnya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena hatinya nggak hadir. Kita kerja keluar rumah niatin lillahi ta'ala. Ya Allah, aku keluar karena Engkau. Insya Allah dalam pekerjaan kita bapak-bapak akan dijaga oleh Allah. Ya, kita bekerja bisa jujur. Kalaupun kita tidak mampu, Allah mampukan otak kita. Kalaupun ada kesulitan, Allah mudahkan kesulitan kita. Kalaupun ada fitnah, Allah jaga kita dari fitnah. Kalaupun ada di dalam perusahaan itu, ya, ada tindakan-tindakan pimpinan yang nggak membuat kita nyaman, kita bisa jadi nyaman. Kenapa? Karena saya kerja bukan untuk pimpinan, saya kerja karena Allah, Pak. Bonusnya uang. Saya bapak-bapak mencoba untuk menerapkan di dalam kehidupan saya. Kemanapun saya keluar, saya coba ubah mindset saya. Jadi pada saat saya mindset niatnya lillahi ta'ala, pastinya saya harus memastikan yang saya kerjakan adalah halal. Betul? Karena nggak ada yang berkah dari sesuatu yang tidak halal. Cari kerjaannya pasti yang halal. Di dalam bekerja kita pasti berzikir mengingat Allah. Ada kesempatan korupsi pasti kita mikir 2-3 kali. Yang saya bawa ini rezekinya halal apa enggak. Saya kan lagi ibadah. Ini kontrol diri kita. Ya. Ibadah karena Allah. Kalau kita sudah berada di fase itu bapak-bapak, insya Allah tidak hanya kita, anak, istri, keturunan kita, semuanya akan dalam keadaan hidup damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa di dalam rumah tangga ribut terus? Kenapa? Karena kita keluar rumah bekerja bukan karena Allah, karena pimpinan. Kenapa istri di rumah ngomel-ngomel terus, uangnya nggak cukup dan kurang? Karena istri berpikir bahwa suaminya kurang keras dalam bekerja, kurang sungguh-sungguh dalam bekerja, sehingga akhirnya uang di rumah nggak cukup. Coba kalau istrinya ngaji, berpikir bahwa suami saya itu cuma buat tempat titipan Allah aja. Allah kasih contoh di sekitar kita bapak-bapak, rekan-rekan sekalian. Orang yang sudah kaya raya, begitu suaminya meninggal, ya, istrinya bingung, rezeki saya dari siapa? Kan suami saya yang begini. Padahal sebenarnya rezeki datangnya dari Allah. Coba dia prasangka baik. Banyak itu perempuan yang setelah meninggal suaminya sanggup membesarkan anak-anaknya sendirian. Banyak perempuan-perempuan yang pada saat suaminya diambil oleh Allah, ternyata dia bisa tuh. Artinya apa? Rezeki datang bukan dari suami, tapi dari Allah. Berubah mindset kita, bapak-bapak. Supaya apa? Supaya kita nggak pegal hati. Selama ini kalau bapak atau ibu di rumah merasa pegal hati dalam pekerjaan, berarti belum lillahi ta'ala. Ukuran kita uang, indikator kita uang. Yang pertama, kedua, mungkin pekerjaan yang kita kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Pekerjaannya berhubungan dengan hal-hal yang bertentangan. Akhirnya gelisah. Sangat mungkin. Jadi kalau kita mau bahagia dunia akhirat, kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW,
lakukan introspeksi diri kita, benahi diri kita, melakukan muhasabah diri, dan coba kita restart lagi berpikir bahwa hidup kita ini diciptakan adalah untuk beribadah. Bekerja karena Allah, bukan karena uang. Bekerja karena mencari ridha Allah, bukan karena pimpinan. Apa di surah Al-Bayyinah tadi dikatakan? Ya, mereka masuk tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Di surganya dia dapatkan di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena dia ridho terhadap ketentuan aku, kata Allah. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Dia ridho sama aku. Artinya apa? Yang terakhir, punya mindset yang positif sama Allah. Punya prasangka yang baik sama Allah. Dia nggak nyalahin orang lain, nyalahin diri dia sendiri sambil berprasangka baik. Ya Allah, mungkin saya ada khilaf, ya Allah, saya begini, Engkau maha baik, ya Allah, lindungi aku. Ya Allah, Engkau maha pengasih, mampuni aku, ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastaq. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matik alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Prasangka baik sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Dan prasangka baik itu membuat kita akhirnya bisa tenang dalam hidup. Kalau sampai ada kesulitan, bapak-bapak, dalam kehidupan, jangan buru-buru nyalain orang lain, ya. Nyalain diri sendiri. Kenapa? Karena in ahsantum ya anfusikum wa in asatum falah. Bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan balik ke kita. Kalau sesuatu ada keburukan yang menimpa kita, introspeksi diri dulu. Terus kedua, kita kunyah-kunyah. Kenapa? Setelah itu, jaga hati kita supaya bisa prasangka baik terus sama Allah. Insya Allah 4 poin tadi kalau kita pegang menjelang usia 40 ataupun 40 tahun ke atas, ini jadi satu momentum bagi kita untuk menjadikan diri kita manusia yang lebih baik lagi, sehingga kita dimampukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita di muka bumi ini. Ingat, dunia bukan tujuan. Tujuan kita semua adalah masuk ke alam akhirat. Semua amal saleh kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk mengumpulkan bekal ke alam akhirat nanti. Semewah apapun mobil yang Anda punya, sebesar apapun rumah yang kita miliki, secantik apapun istri yang ada sama kita, pada saat kita meninggal nggak akan ada yang mau ikut sama kita. Dan nggak akan mungkin bisa kita bawa. Yang kita bawa hanyalah amal saleh. Sisa dunia ini, sisa hidup kita di dunia ini, jadikan diri kita bahagia dengan selalu prasangka baik dengan Allah. Jadikan diri kita bahagia dengan terus memperbaiki diri kita. Jadikan diri kita bahagia dengan menebarkan kebaikan. Ya. Jangan pamrih, ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah kalau kita pegang 3 poin tadi dalam kehidupan dan selalu melakukan introspeksi diri, hidup kita akan selamat melewati usia 40, dan insya Allah pun kita lewat dari usia 40 dan kita pun wafat, kalau Allah izinkan, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, berakhir dengan baik, berakhir dengan lebih baik dari keadaan sebelumnya. Mudah-mudahan yang singkat ini ya bisa jadi pengingat bagi kita semua, dan kedepannya kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi dan menjadikan momentum 40 tahun ini sebagai titik balik kita. Sebelum saya tutup, saya ingin mengangkat satu yang pernah dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan sesuatu yang cukup tajam. Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama besar ya. Dia mengatakan jika dalam usia 40 tahun seorang manusia itu masih belum berubah, maka bersiap-siaplah dia akan mendapatkan azab dari Allah. Artinya apa? Kalau hidup kita masih kurang bagus, ya bisa jadi di usia tua kita akan menderita. Ini warning, peringatan bagi kita. Pilihan ada di tangan kita semua. Pilihan ada di tangan kita semua. Kita mau berakhirnya seperti apa? Mudah-mudahan insight ini bermanfaat buat kita. Saya tutup kajian kita. Fattaqullaha mastata'tum.
Bila itu sabilah fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.